Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan, sehingga pagi ini kita dapat kembali merenungkan firman-Nya. Biarlah firman yang kita dengarkan boleh menjadi pelita bagi langkah kita sepanjang hari ini. Baik, sebelum lebih jauh mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang penuh kasih karunia ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas, kami rindu untuk terlebih dahulu mendengar suara-Mu melalui firman. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mengerti maksud-Mu dan mampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman pagi ini terambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 21, yang berbunyi demikian, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya." Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudari, kisah Ayub adalah salah satu yang paling kuat dalam Alkitab. Ia adalah orang benar yang hidupnya penuh berkat. Tetapi dalam sekejap ia kehilangan segalanya, harta, anak-anak, bahkan kesehatannya. Namun yang luar biasa, di tengah penderitaan itu Ayub tetap memuji Tuhan. Ayub tidak menyangkal iman, melainkan justru meninggikan Tuhan. Inilah pelajaran besar bagi kita, hidup ini penuh ketidakpastian, tetapi satu hal yang pasti adalah kesetiaan Tuhan. Dari sini kita akan melihat beberapa kebenaran firman yang dapat kita pegang sebelum kita memulai aktivitas pagi ini. Pertama, segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan dari Tuhan. Ayub menyadari bahwa ia datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, dan akan kembali pun tanpa membawa apa-apa. Semua yang kita miliki hanyalah pemberian Tuhan untuk sementara waktu, keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan materi. Ketika kita memandang hidup sebagai anugerah dan titipan, kita akan lebih mudah bersyukur dan tidak melekat pada hal-hal duniawi. Pagi ini mari kita belajar memandang semua yang ada pada kita sebagai kesempatan untuk mengelola dengan bijak dan memuliakan Tuhan. Kedua, iman yang sejati diuji dalam penderitaan. Iblis mencobai Ayub dengan tujuan agar ia mengutuki Tuhan. Tetapi Ayub justru menunjukkan bahwa imannya bukan bergantung pada berkat materi, melainkan pada Tuhan itu sendiri. Begitu juga dengan kita, iman sejati tidak diukur dari seberapa banyak berkat yang kita nikmati, tetapi dari kesetiaan kita tetap percaya meskipun badai menghantam hidup. Ketika kita menghadapi masalah, kita dapat berkata, "Tuhan, aku tetap percaya Engkau baik." Itulah iman yang sejati. Ketiga, nama Tuhan layak dipuji dalam segala musim kehidupan. Sikap Ayub mengajarkan bahwa Tuhan layak dipuji, baik ketika kita diberkati maupun saat kita kehilangan. Dunia mengajarkan kita untuk bersyukur hanya ketika sukses, tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa pujian sejati justru lahir dari hati yang tetap percaya pada Tuhan dalam segala keadaan. Dengan memuji Tuhan di setiap musim hidup, kita sedang menyatakan bahwa kebaikannya tidak bergantung pada keadaan kita, melainkan pada siapa Dia sesungguhnya. Jadi, renungan pagi ini mengingatkan kita, hidup bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang kita sembah. Tuhan adalah sumber segala sesuatu, dan Ia layak dipuji dalam suka maupun duka. Mari kita jalani hari ini dengan hati yang penuh syukur, iman yang teguh, dan pujian yang tulus hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan hati kami pagi ini. Ajari kami untuk tetap bersyukur dan memuji Engkau dalam setiap keadaan. Mampukan kami menjalani hari ini dengan iman yang teguh, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Kami berdoa, kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai langkah kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Amin.
Sekian renungan untuk kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.